digunakan. Bisa dilihat sangat banyak belatungnya, maka ini membuktikan bahwa kami sudah berhasil dalam membusukkan sampah. Denis? Menurut Denis? Di sini terlihat banyak sekali belatung. Jadi pembusukan kita berhasil dilakukan. Untuk apa kalian membusukkan sampah itu? Untuk membuat kompos. Lalu kompos itu digunakan sebagai apa? Kompos ini bisa digunakan untuk bermacam-macam, misalnya untuk menanam tanaman. Kompos itu bisa digunakan dan lebih menghemat biaya. Oke, terima kasih. Ini kelompok yang lainnya lagi yang mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu pengayaan pada kompos, sehingga kompos itu terlihat memiliki tekstur yang lebih halus dan dapat digunakan dalam memberikan nutrisi pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Seperti ini, yang terbalik ya. Alaskan, ini kita anggap goni ya, plastiknya ya. Oke. Nah, silakan daunnya nanti digosok. Ketika sudah tidak bisa lagi digosok, maka dipisahkan. Nah, ampasnya itu nanti ditumpulkan, kemudian diletak di sana. Di pohon pisang boleh, bukan pohon pisang ya, tanaman pisang. Ataupun tanaman ubi, karena dia bukan pohon. Yes. Ini yang lagi mau bermain peran tentang sistem peredaran darah. Ini yang mau lagi atur posisi. Di sini kami akan bermain peran untuk sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ini ada trombosit, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada manajeretnya. Ini ada bakteri yang tukang mengganggu. Kameramen, si ganteng dari bawahan, si Agus. Nah, ini adalah C dominan. C dominannya artinya membantu pigmen warna, tapi nggak aktif karena B-nya itu adalah bersifat resesif, tidak berbentuk enzim aktif. Nah, pasti di dalam artinya enzim aktif itu apa hubungan antara enzim aktif dan warna. Nah, kalau nggak ada enzim aktif, warnanya tidak akan muncul, dan jika ada warna tapi tidak ada enzim aktif, itu warnanya juga tidak akan muncul. Maka ini adalah persilangan pergi dan Asin gaya Hakim, nyanyilah Hakim. Jadi ini B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, jadi kita ada tiga yang dominan. Makanya ini kita tulis 3 dan ada satu yang resesif. Nah, ini satu yang resesif. Nah, untuk yang K juga sama, kita bantukan. Gitu. Ini K besar, K kecil, K besar, K kecil. K besar, K kecil, K kecil, dan K kecil, K kecil. Nah, jadi sama, ada 3 yang dominan, 1 yang resesif. Makanya kita tulis 3 yang dominan, 1 resesif, dan bersama juga. Ini 3 dominan, 1 resesif. Nah, maka didapatlah 3 kali 3 9, B-nya dikali K jadi BK. Nah, ini artinya
satu 3. Dan B kecil kali K kecil, B besar K kecil. Jadi ini adalah 3 bulat 3. Nah, sama juga 1 kali 3 3. B kecil dikalikan dengan dominan dari BK ya. Nah, bisa. Jadi 3 kali ini. Saya ingin bertanya karena kelompokan dan juga membahas hal yang sama dengan kelompok saya. Jadi saya ingin bertanya, apa sih itu backcross? Oke, bisa sebutkan contohnya apa dari istilah selatan misalnya? Mawar. Oke. Kita sebarkan dengan mawar. Apakah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan tujuan pertamanya? Oke. Nah, teman-teman, karena teman-teman semua telah memahami apa yang saya jelaskan sebelumnya pada test cross, sudah? Nah, kita terapkan ya. Nah, ini mawar merah kita buat M besar M. Kita kawinkan dengan mawar putih S kecil M kecil. Ini adalah variabel pertamanya. Maka didapatkan gambarnya Yang besar, yang kecil, yang kecil. besar M Kecil, yang kecil. M kecil. 1:1. Apa sih uji silang itu? Uji silang kan ya? Silangnya ada di dunia belakang atau lain. Binding protein akan menstabilkan namanya rantai titik DNA yang terbuka ini, rantai induk DNA yang terbuka ini. Kemudian tahapan ketiga, leading strand atau rantai utama akan disintesis secara terus-menerus, dan pembentukan leading strand ini dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim prinase. Kemudian leading strand ini akan dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Kemudian DNA polimerase ini akan mengubah nukleotida RNA menjadi DNA. Tahapan keempat, leading strand. Leading strand ini akan dibentuk sepotong-sepotong. Jika kita lihat pada gambar ini, disinilah letak dari leading strand. Dia hanya berbentuk potongan-potongan kecil. Kemudian leading strand ini akan primase ini, enzim primase membentuk RNA primer. Warna memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, panjang gelombang warna biru adalah panjang gelombang yang paling efektif untuk diserap oleh klorofil. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan kalau misalnya ini grana terbungkus akan klorofil dan membran tilakoid. Nah, tilakoid ini terdapat beberapa reaksi. Nah, reaksi utamanya yaitu adalah fotolisis 1 dan fotolisis 2 yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, bisa
bisa kita simpulkan juga kalau misalnya gerhana merupakan tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis karena terdapat reaksi penyerapan cahaya matahari yang merupakan foton, yaitu energi yang digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, itu merupakan penjelasan saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator.